Pemerintah mewaspadai efek El Nino terhadap cuaca dan iklim di Indonesia. Ketersediaan pangan dan infrastruktur penunjang penanganan bencana menjadi prioritas utama kesiapsiagaan masyarakat dan seluruh unsur pemerintah. Berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia merupakan dampak terbesar yang diakibatkan fenomena El Nino atau fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di atas normal. Uap air dan awan tertarik ke pusat El Nino di Samudra Pasifik sehingga peluang turun hujan mengecil di Indonesia. Artinya memang fenomena ini bersifat global, dampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia gitu ya. Tapi di Indonesia dampak yang paling kuat dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Nah, jadi ketika kita di musim kemarau, sudah dalam musim kemarau ditambah ada El Nino, jadi semakin kering wilayah kita. Itu dampak yang jelas bisa terjadi. Berdasarkan data BMKG Juli ini, 63% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan mengalami penurunan cuaca hujan akibat musim kemarau. Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT mengalami kondisi tanpa hujan ekstrim panjang selama lebih dari 60 hari. Adapun hari tanpa hujan terpanjang tercatat di Pelabuhan Pandan, Lombok Timur, NTB selama 101 hari tanpa turun hujan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Aji menjelaskan pihaknya telah memitigasi ketersediaan pangan sejak tahun 2022 dan awal tahun 2023. Sampai dengan akhir 2023 nanti stok pangan komoditas strategis kita aman ya. Yang pertama mengenai beras itu Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk menyerap sebanyak 2,4 juta ton. Ya, tahun lalu serapan Bulog hanya 990.000 ton. Tahun ini 2,24 juta ton. Badan Pangan mencatat per 28 Juli 2023, total cadangan beras Bulog berada di angka 800,4 ribu ton dan sesuai perintah Presiden dalam 1 bulan ke depan harus berada di 1 juta ton. Adapun produk pangan lainnya seperti daging ayam dan daging sapi sudah di stok lebih awal dengan menggunakan cold storage. Gerakan pangan murah dan pemerataan stok pangan bakal dilakukan setiap hari untuk menjaga stabilitas harga. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan, akibat perubahan iklim dan efek El Nino berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Di belahan wilayah negara Indonesia, contohnya di Papua ini Mbak, yang kita akan berangkat ke sana untuk memberikan bantuan. Di sana ada hujan es, jadi tanaman-tanaman masyarakat jagung ini mati karena ada fenomena kedinginan yang luar biasa, sehingga ada beberapa ribu orang masyarakat Papua letaknya di Papua Tengah ini yang mengalami kelaparan ini, sampai ada yang 6 orang meninggal. BNPB menghimbau kepada setiap daerah untuk memastikan ketersediaan air terutama wilayah yang biasa timbulnya kekeringan. BNPB dan unsur terkait lainnya juga bakal menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan untuk pengisi danau, embung, sungai, dan sumur. Selain kekeringan, BNPB juga memitigasi potensi kebakaran lahan dan hutan di 6 provinsi prioritas yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.